Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hati kita penuh dengan sukacita, damai, sejahtera dari Allah. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh siapkan hati yang baik, tanah yang baik untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Supaya hidup kami selalu diberkati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai renungan firman Allah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Kita hari ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 4 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan, saat ini judul firman Allah, renungan firman Allah pada pagi hari ini adalah mengenai menjaga hati sebagai sumber kehidupan dan cerminan sejati dari manusia. Tema kita saat ini adalah menjaga hati. Sesuai dengan yang kita baca di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang pertama-tama saudara, pentingnya hati dalam pandangan Allah. Hati adalah pusat kehidupan rohani, emosional, dan moral manusia. Segala keputusan, motivasi, dan tindakan berasal dari hati. Tuhan sangat memperhatikan hati, bukan hanya melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati kita masing-masing. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati saudara-saudara semua yang ada, yang saat ini mendengar renungan firman Allah. Maka dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dan di dalam ayat 10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi yang melihat hati adalah Tuhan. Tuhan melihat hati, menyelidiki hati kita. Apakah hati kita penuh dengan dosa, dengan kebencian? Apakah hati kita penuh dengan kasih sesuai dengan buah roh yang kita sudah pelajari? Dan biar Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada saudara untuk menjaga hati kita. Firman Allah katakan adalah bagaimana Allah melihat, Tuhan melihat hati manusia. Ini ada ayat-ayat yang sangat mendukung sekali bahwa setiap manusia selalu melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat sampai ke dasar hati. Dia selidiki kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu biarlah hati kita penuh dengan sukacita dan kasih Allah. Yang kedua dikatakan jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati, menjaga pikiran, perasaan, dan motivasi agar tetap murni dan selaras dengan firman Tuhan. Sesuai dengan jalurnya, jalannya, isinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Ya, seperti perumpamaan, seperti menjaga sumber air agar tetap jernih. Kita harus menjaga hati dari racun dosa, kepahitan, kesombongan, iri hati, dan lain-lain. Itulah yang suka merusak hati kita. Dosa itulah yang merusak hati saudara dan saya. Maka firman Allah katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 8 katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Allah. Puji Tuhan. Mengapa harus dengan segala kewaspadaan? Karena hati bisa dengan cepat menyimpang bila tidak dijaga. Dunia, setan, dan kedagingan selalu berusaha menodai hati, merusak hati manusia, sehingga hati manusia menjadi rusak dan tidak bersih lagi. Firman Allah katakan, berbahagia orang yang suci hatinya. Maka kita harus menjaga hati kita. Firman Allah katakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena setiap saat hati itu bisa berubah dengan cepat. Contoh sumur di pedesaan. Misalnya ada sumur di pedesaan. Kalau tidak ditutup dengan baik, ya, kotoran bisa masuk dan mencemari air. Yang tadinya airnya bersih menjadi kotor. Demikian pula hati kita jika dijaga agar tidak tercemar oleh dosa. Kita harus jaga hati. Dan yang ketiga firman Allah katakan hati. Hati adalah sumber kehidupan. Apa yang keluar darinya menunjukkan isinya. Tuhanlah yang tahu hati, tetapi manusia bisa melihat buahnya. Tuhan tahu hati, tetapi manusia bisa melihat dari buahnya. Kita tidak dapat membaca hati orang seperti Tuhan, tetapi kita bisa mengenal karakter seseorang dari perkataan dan tindakannya. Dalam Lukas 6 ayat 45 katakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Dari perbendaharaan hatinya yang baik, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Keluar dari hatinya. Matius 7 ayat 17 dan 18. Ayat 17 kata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ataupun sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18 katakan, tidak mungkin pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi orang-orang yang hatinya baik pasti mengeluarkan buah yang baik. Itu firman Allah. Dan bagaimana yang keempat cara kita menjaga hati? Pertama tentu harus isi hati kita dengan firman Allah. Seperti Mazmur 119 ayat 11 katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kedua, kita harus berdoa agar Tuhan menyelidiki dan memurnikan hati kita. Dalam Mazmur 119 ayat 23, selidiki aku ya Allah, dan kenali hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Dalam ayat 24 katakan, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Oh, haleluya. Yang ketiga dikatakan jaga pikiran. Untuk menjaga hati, jaga pikiran, karena hati terpengaruh olehnya. Dalam Filipi 4 ayat 8 katakan, semua yang benar, semua yang mulia, pikirkan semuanya itu. Itulah firman yang Tuhan berikan. Oleh karena itu jaga pikiran kita. Dan yang keempat D, hati yang dijaga akan menghasilkan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup penuh damai, tidak mudah goyah oleh situasi. Relasi yang sangat sehat dengan sesama menjadi saluran berkat bagi orang lain untuk supaya menjadi berkat buat kita semua. Apakah hati kita hari ini sedang dijaga dengan sungguh-sungguh? Apa yang keluar dari hidup kita, apa perkataan dan tindakan kita mencerminkan hati yang bersih dan penuh kasih?
Marilah kita minta Tuhan menolong kita untuk menjaga hati, karena dari situlah terpancar kehidupan yang sejati. Puji Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh menjaga hati dengan mengisi kebenaran firman-Mu. Kami boleh beribadah, berdoa kepada Tuhan, supaya apa yang keluar dari hati kami, keluar hati yang baik, yang penuh dengan berkat dan sukacita. Terpujilah, kami percaya dalam kami melakukan aktivitas sehari-hari, kami selalu terus menjaga hati kami, supaya orang yang ada sekeliling kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.